Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan mencoba membahas soal, yaitu materinya tentang vektor. Nah, vektor yang satu ini adalah tentang penguraian vektor ya. Jadi ini ada di kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Yang pertama, kalau misalkan kita menemukan soal kayak gini, kita harus langsung bisa menguraikan soal-soal kayak gini ya. Pertama, karena ini yang dilihat atau yang ditanyakan adalah resultan ketiga gaya, berarti kalau resultan ya, walaupun jumlah gayanya ada 4, 5, 6 dan seterusnya ya, tetap yang kita cari itu adalah sumbu X-nya dengan sumbu Y-nya ya. Jadi kita akan menghitung sigma fx-nya dikuadratkan ditambah dengan sigma fy-nya. Nah, kenapa F? Karena komponen di sini ada F1, F2 dan F3 ya. Kalau misalkan yang di komponennya di sini A ya ikuti dengan A ya. Tergantung dengan soal. Oke, kita cari dulu komponen sigma fx dengan sigma fy-nya. Pertama untuk sigma fx. Artinya sigma fx itu adalah jumlah gaya-gaya atau vektor yang bekerja di sumbu X aja. Jadi kita fokus hanya di sumbu X-nya dulu ya. Sebelum nanti kita akan menghitung di sumbu Y. Jadi kita fokus satu titik dulu. Nah, pertama kita lihat untuk F1. Nah, ini kan sumbu X-nya ya. Ini sumbu X. Ini juga sama sumbu X tetapi min X ya. Kalau ini positif berarti yang sebelah kiri itu negatif. Nah, kita lihat F1. F1 itu kan mengarah ke sumbu X dan bertepatan dengan sumbu X. Artinya dia nggak ada F1Y ya. Nah, dia nggak ada F1Y. Jadi kita tuliskan langsung hanya ada F1X aja ya. Nanti akan kelihatan di sumbu FY-nya ya. Oke, lihat. Ini F1X ya. Kita udah dapat F1X. Terus kita lihat lagi, ini F2. Nah, F2 itu kita tarik garis ke bawah mengarah ke sumbu X ya. Ini kita tarik. Nah, kita tarik ke bawah kan mengarah ke sumbu X. Karena kita fokus di sumbu X dulu. Sebelum kita cari di sumbu Y. Nah, ternyata jatuh di sumbu min X kan. Berarti ini min F2X. Nah, cuman karena ini membentuk sudut, ya, di sini sudutnya 30 derajat. Nah, simpelnya sih kan ya, kalau misalkan ini simpel saya aja. Jadi, kalau misalkan sudutnya bertepatan atau menempel gitu dengan sumbu X, ini misalkan sumbu X, ini sumbu Y. Maka yang ini jadi cos. Nah, satunya lagi ini jadi sin gitu. Kalau misalkan sudutnya itu nempel dengan ya deketan gitu dengan sumbu Y. Nah, ini sudutnya di sini. Kan kalau tadi sudutnya di X ya, ini X nih. Ini kan kalau sudutnya di X berarti ini cos gitu. Berarti satunya sin. Kalau misalkan sudutnya nempel di Y berarti ini cos. Berarti di sini sin. Nah, gitu. Simpelnya gitu ya. Oke, kita lihat di sini kan sudutnya itu nempel dengan sumbu Y kan, ini sumbu Y ya. Nah, ini min Y. Nah, ini kan nempel dengan sumbu Y. Nah, kalau misalkan nempel dengan sumbu Y berarti ini jadi cos. Ini cos ya. Cos 30. Oh, sorry, bukan yang di situ ya. Tapi kita fokusnya kan di sumbu di sumbu Y, sumbu X ya. Berarti di sini. Ini berarti cos. Nah, ini cos berarti ini sin. Ya. Artinya F2X sin 30. Nah, gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan sekarang F3 nih. Kalau F3 itu kan kita tarik juga sama supaya narik ke sumbu X ya. Kita cari ke sumbu X. Nah, ternyata nyampenya di sumbu min X. Berarti ini min F3X ya, min F3X.
Kita cari lagi, ternyata sudutnya itu, sudut yang di sini, itu nempel dengan sumbu X. Kalau sudutnya nempel dengan sumbu X, maka dia jadi cos. Cos berapa? Sudutnya 60 ya. Cos 60. Kita masukin angka-angkanya. F1X berarti di sini 20 ya. Ini 20 min F2-nya berapa? F2 kita lihat 20 juga. Sin 30 itu kan setengah. Ya, dikali setengah. Dikurangi F3-nya 30 ya. 30 cos 60 itu setengah juga. Gitu. Sama dengan 20 min 10 min 15. Berarti dapatnya berapa? Min 5 ya. Min 5 Newton. Nah, kita udah dapat sigma Fx, sekarang kita cari sigma Fy. Nah, sigma Fy nih. Kita fokus di sigma Fy aja. Jadi, yang mengandung Y. Kita lihat F1. Ya, untuk F1 itu ternyata dia nggak memiliki sumbu Y. Artinya, untuk F1Y, nah, untuk F1Y itu akan sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak ada ke atas ya, nggak ada yang mengarah ke atas, mengarah ke sumbu Y. Artinya F1Y-nya itu 0. Kita lihat F1 itu kan bertepatan dengan sumbu X, artinya dia nggak ada ya untuk F1Y-nya. Oke, kita fokus lagi ke F2. F2 kita arahkan ke sumbu Y. Nah, kayak gini. Ternyata jatuhnya di sumbu Y yang apa? Ya, yang positif. Berarti karena positif, jadinya ini ditambah F2Y. Nah, tadi kan udah dicari ya. Ini kan jadi cos, berarti ini cos. Karena yang tadi sin, berarti pasangannya cos. Gitu. Cos 30 ya. Cos 30. Kemudian kita lihat, kita tarik lagi F3 ke sumbu Y. Nah, ternyata dia nempel ke sumbu yang negatif ya. Sumbu Y-nya negatif. Jadi min F3Y. Ini jadinya karena ini tadi cos. Nah, ini kan cos ya. Berarti di sini sin. Kita tuliskan ini sin 30. Sin 60 ya. Sin 60. Nah, ini kan tadi udah 0 ditambah dengan F2Y. F2-nya adalah 20. Cos 30 itu harus kita ingat setengah akar 3 ya. Dikali dengan setengah akar 3, dikurangi dengan F3-nya 30, sin 60 adalah setengah akar 3 juga. Nah, sama dengan 0 ditambah dengan 20 kali setengah, 10 akar 3 ya. 10 akar 3 min 15 akar 3. Nah, 10 kurang 15 akar 3 itu jawabannya adalah 5. Min 5 akar 3 ya. Newton. Itu. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari R-nya ya. Jadi resultan gayanya. Jadi kita langsung tuliskan aja R sama dengan rumus yang ini ya. Yang atas ini. Jadi sigma Fx. Kita cari yang sigma Fx ini ya. Sigma Fx ini. Jadi saya langsung aja tuliskan. Nah, ini min 5 kuadrat. Min 5 dikuadratkan ditambah dengan ini ya. Min 5 akar 3 dikuadratkan. Sama dengan akar dari min 5 dikuadratkan 25 ditambah. Nah, min 5 dikuadratkan itu 25 juga. Nah, dikali akar 3 dikuadratkan itu 3 ya. Nah, kita harus ingat kalau akar A kalau dikuadratkan itu sama dengan A. Ya, itu kuncinya. Jadi akar 3 dikuadratkan 3. Nah, kita hitung akar dari 25 ditambah 75 ya. Nah, di sini aja ya. Ke sini. 25 tambah 75 itu sama dengan akar 100 ya. Akar 100. Akar 100 itu adalah 10 Newton. Ini jawabannya yang D. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Oke, kita lanjutkan ke soal masih vektor, tapi ini lebih kepada langsung masukin rumus aja ya kalau ini. Oke, vektor A sama dengan 3 satuan dan vektor B itu sama dengan 4 satuan, dan A tambah B atau vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 5 satuan. Nah, besar sudut apit yang diapit vektor A dan B itu berapa ya? Nah, untuk rumusnya kita harus ingat bahwa jumlah dari vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan nilai mutlak ya, akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, yang dicari itu adalah alfanya ya. Jadi sudutnya yang kita cari tuh. Oke, A tambah B-nya itu adalah 5 sama dengan akar dari A-nya itu adalah 3 kuadrat ditambah dengan B-nya itu 4 kuadrat. Nah, ditambah dengan 2 kali 3 kali 4 cos alfa. Oke. Nah, biar akarnya itu hilang, maka salah satunya itu harus dikuadratkan. Maka jadinya ini kuadrat ya, maka akar ini akan hilang ya, akarnya akan hilang. Nah, akar ini akan hilang. 5 kuadrat itu jadi 25 sama dengan 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 16 ditambah dengan 2 kali 3 kali 4 24 cos alfa. Oke, ini 25, ini juga sama 25. Jadi 25 sama dengan 25 ditambah 24 cos alfa. Nah, kita pindah ruaskan ini ke yang ini pindah ke sebelah sini, jadinya kan 25 kurangi 25 jadi 0 kan ya. 0 sama dengan 24 cos alfa. Nah, kemudian ini kan kalau 0 dibagi 24 itu jadinya 0 juga kan, sama dengan cos alfa. Ya, kita ingat yang hasilnya 0 itu kan cos 90 ya. Cos 90 sama dengan cos alfa. Ya kan? Maka nilai alfanya ya udah ini dapat 90 derajat. Gitu. Itu mudah sekali. Asal kita ingat kalau dalam penguraian vektor itu kita harus ingat trigonometri ya. Jadi minimal kita harus tahu sudut-sudut istimewa yang 30, 45, 60, 90 sama 180 kalau bisa ya, dan seterusnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika channel ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman Anda. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.